Cemana jalan tol dari dan ke BSD, Kamis awal Desember 2022 kebanjiran lagi. Jalan tol lingkar luar Jakarta macet lagi. Warga yang tinggal di sekitar Rawalele kebanjiran lagi. Di beberapa lokasi airnya setinggi semeter lebih. Di kilometer 8 jalan tol BSD Pondok Ranji, tahun 2022 dilakukan normalisasi Kali Cibenda. Katanya normalisasi bertujuan menghindarkan jalan tol itu dari kebanjiran. Ternyata selama pekerjaan normalisasi berlangsung, jalan tol masih juga kebanjiran. Bahkan banjir yang kadang-kadang terjadi di perumahan warga di sekitar jalan tol sekarang malah jadi makin sering dan makin parah. Wajarlah jika sebagian warga melakukan unjuk rasa. Mereka menuding pekerjaan normalisasi Kali Cibenda itulah yang jadi penyebab banjir di permukiman warga makin sering dan makin parah. Setiap kali hujan turun, warga selalu merasa was-was. Ruas tol BSD Pondok Ranji panjangnya cuma sekitar 8 km. Ruas itu dimiliki dan dikelola oleh PT Nusantara Infrastructure dan PT Marga Utama Nusantara. Ruas tol BSD Pondok Ranji sekarang makin strategis karena ruas itu menjadi penghubung antara jalur tol dari Pantai Indah Kapuk, Kamal, Kebonjeruk, Meruya, Joglo, Ciledug, Bintaro maupun dari jalur tol Cilincing, Bintara, Bekasi, Jati Asih, Cijantung, Pasar Minggu, Cipete, Pondok Indah, Bintaro dengan jalur tol yang menuju ke Pamulang, Cinere yang bisa tembus ke Kabupaten Bogor dan dengan jalur tol ke Serpong Utara yang bisa tembus ke Bitung maupun dengan jalur tol ke Jelupang Kunciran Benda yang tembus ke Bandara Soekarno-Hatta. Karenanya, banjir yang mengakibatkan penutupan ruas tol BSD Pondok Ranji bisa mengakibatkan kemacetan di semua jalur tol yang dihubungkan oleh ruas itu. Kalau kita lihat di peta ini, kira-kira disinilah perpotongan Kali Cibenda dengan jalan tol lingkar luar Jakarta, yaitu di ruas tol BSD Pondok Ranji. Cibenda sebetulnya cuma kali kecil yang menghubungkan situ Ciledug di bagian hulunya dengan situ Parigi di bagian hilir. Lebar Kali Cibenda cuma sekitar 9 meter. Normalisasi di jalur tol sekarang ini dilakukan dengan menyiapkan gorong-gorong beton yang dipendam di bawah jalan tol. Sampai Desember tahun 2022, pekerjaan menanam gorong-gorong itu belum selesai. Nah, sampai Desember tahun 2022, kita masih bisa melihat sejumlah alat berat beroperasi di sekitar kilometer 8 ruas tol BSD Pondok Ranji, baik di jalur yang menuju ke BSD maupun jalur yang menuju ke Pondok Ranji. Ternyata persoalan normalisasi itu tidak sederhana. Banyak loh pihak yang terlibat dengan tugas atau pekerjaan yang semestinya terintegrasi. PT Marga Utama Nusantara dan PT Nusantara Infrastructure selaku pihak Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT yang memiliki dan mengelola ruas tol BSD Pondok Ranji bertanggung jawab atas pembangunan jembatan dengan bentang 20 meter
dan pembuatan polder atau kolam retensi yang berfungsi sebagai penampungan air sementara. Kira-kira pengerjaan proyek itu seperti ini loh, yang dilakukan menggunakan bantuan alat-alat berat maupun secara padat karya. Setelah gorong-gorong itu ditutup dengan beton dan dilapisi aspal, dilakukan pengujian tingkat kekerasan permukaan jalan guna memperhitungkan keawetan jalan. Nah, ada 3 pihak yang bertanggung jawab atas normalisasi Kali Cibenda. Selain bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak BOJT, ada 2 bagian pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Masing-masing menjadi tanggung jawab 2 pihak yang berbeda juga. Karena banjir di jalan tol dan permukiman warga tidak mungkin dijinakkan hanya dengan pembuatan polder atau gorong-gorong. Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau biasanya disingkat sebagai BBWS Cilicis bertanggung jawab atas normalisasi Situ Ciledug di bagian hulu dan normalisasi Situ Parigi di bagian hilir. Sedang pihak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan bertanggung jawab atas normalisasi Kali Cibendanya di segmen dekat Situ Parigi yang sering meluap dan membanjiri permukiman. Tampaknya kedua bagian normalisasi ini, yaitu di bagian Situ Parigi, Situ Ciledug, maupun di segmen Kali Cibendanya, agak terlambat. Tetapi, warga yang kebanjiran kan tidak tahu dan tentu mereka tidak mau tahu. Yang jelas rumah mereka kebanjiran. Selama musim penghujan tahun 2022, sudah sekitar 5 kali permukiman mereka kebanjiran dan mereka sudah berkali-kali melakukan aksi protes atau unjuk rasa. Sampai akhir tahun 2022, pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi atau DSDA BMBK Kota Tangerang Selatan baru berusaha memastikan berapa luas wilayah normalisasi yang menjadi tanggung jawab mereka. Setelah itu, barulah dihitung nilai anggarannya. Jadi, persoalan banjir di jalan tol ruas BSD Pondok Ranji dan banjir permukiman warga di sekitar Situ Parigi tidak mungkin terselesaikan dalam waktu dekat. Macam mana?